أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، معاشر المسlimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, bulan yang mana dilipat gandakan pahalanya ketika seorang melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan tersebut. Dan alhamdulillah, pada bulan hari ini kita masih sehat, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima daripada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat dari sebelumnya, dari Ramadan pertama, kedua, dan ketiga, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana ketika kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah kami wajibkan pada umat terdahulu agar kamu bertakwa. Jemaah rahimakumullah, pada ayat tersebut kita telah diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun kita harus mengetahui bagaimana adab seseorang ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bukan hanya ketika kita belajar saja, bukan hanya ketika kita bertemu seorang saja kita baru mengetahui adab tersebut. Akan tapi ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita mengetahui adab-adab apa saja yang harus kita perbuat ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan terkait adab. Ada 6 adab yang dijelaskan di dalam risalah yang berjudul Adab Tauhid, Adab Fiddin, yaitu tentang adab dalam agama, di dalam agama. Yang pertama yaitu Thaibul Giza, yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang baik. Di dalam konteks penjelasan Imam Al-Ghazali tersebut, bahwasanya mengonsumsi makanan yang baik ini adalah yaitu mengerjakan atau yang mengonsumsi makanan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Seperti ketika kita mulai berbuka puasa, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang disunahkan seperti kurma, kemudian yang manis-manis. Agar kenapa kita harus mengkonsumsi yang baik? Ketika kita sudah berbuka dengan yang manis-manis, kemudian energi kita kembali, itu agar senantiasa ibadah kita itu terkondisikan. Ketika kita sudah stamina kita terkondisikan oleh ketika kita membatalkan puasa ketika berbuka, maka ibadah kita akan semakin lancar, kemudian sholat kita semakin khusyuk, kemudian tarawih kita semakin khusyuk. Dan apabila kita terlalu berlebihan dalam mengonsumsi ketika berbuka puasa, mengonsumsi makanan ketika sedang berpuasa, itu akan menjadikan kita lesuh ketika kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah watarkul mira, yaitu menjauhi yang namanya perselisihan, di mana tentu pasti setiap manusia itu ada musuh, tidak mungkin tidak ada musuh. Nah, makanya bagaimana ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, ketika kita sudah melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, kita harus menjaga yang namanya dari perselisihan atau pertengkaran sesama antar manusia.
sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, yaitu dan jika kalian mengerjakan atau melakukan perselisihan dan mencela, maka fayaqul inni shaim, maka sungguhnya aku berpuasa. Nah, dari situ jelas bahwasanya ketika kita mendapatkan musuh, kemudian bukan mendapatkan musuh, tapi ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita sudah salah ucapan, kemudian kita minta maaf, kemudian orang tersebut ingin memusuhi kita, mengajak meribut atau sebagainya, maka kita menjelaskan bahwa ini shaimun, sungguhnya aku berpuasa. Maka insya Allah dengan kita menjelaskan bahwa ketika itu saya berpuasa, maka insya Allah dengan orang tersebut insya Allah akan reda amarah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wa munajabatul ghibah, yaitu menjauhi ghibah. Jamaah rahimakumullah, dalam ketika kita berpuasa, kita tentu harus juga menjauhi ghibah atau mencela seseorang, membicarakan seseorang. Kenapa? Bukan hanya ketika kita berpuasa saja, akan tapi di luar bulan suci Ramadan kita juga harus menjaga pencela atau ghibah terhadap seseorang. Itu akan dapat atau mengurangi pahala puasa kita. Kemudian dapat mengurangi pahala puasa kita, karena kita menggibahi seseorang, kemudian hati seorang sakit. Kita ketika hati orang sakit, makanya itu kita harus bisa menjaga sikap kita atau menjauhi yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Seperti itu jemaah. Kemudian yang keempat yaitu waraddul kadzib, menolak dusta. Tidak boleh bohong ketika kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Itu adab. Begitupun juga ketika kita di luar bulan suci Ramadan, kita jangan sampai kita selalu berbohong. Karena ketika kita berbohong, maka itu sedikit kita berbohong, kemudian sedikit kita berbohong, maka akan terus senantiasa kita akan terus berbohong ketika melakukan sesuatu. Makanya ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita harus benar-benar menjaga yang namanya yang mengurangi pahala puasa kita pada hari tersebut. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani, yang mana fattaqu syahra Ramadan fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Takutlah kalian pada bulan suci Ramadan, fa innal hasanat, sesungguhnya pada bulan tersebut kebaikan akan dilipat gandakan, wa kadzalika sayyi'at, sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan. Makanya ketika kita memasuki bulan yang penuh berkah ini, kita harus menjaga lisan kita, badan kita dari sesuatu hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang kelima jemaah rahimakumullah, wa tarkul adza, yaitu tidak menyakiti orang lain. Ya tentu ini sama halnya dengan yang tadi yang saya sebutkan. Jangan sampai kita pada bulan suci Ramadan itu kita menyakiti, kita memfitnah orang, kita menyalahkan orang, pokoknya kita membuat orang lain sakit hati. Itu jangan sampai. Itu adab, salah satu adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali menjelaskan yaitu wasaunul jawarih anil qaba'ih, yaitu menjaga anggota badan dari berbuat atau melakukan suatu hal yang buruk. Ya banyak hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Bagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, banyak sekali orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, namun pahala kita berkurang karena kita melakukan
sesuatu hal yang buruk. Jamaah rahikumullah, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan 6 adab ini dan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa ibadah kita selalu optimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.